Baik, jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengetes ponsel dari brand Alcatel. Serinya 1021. Ini ponsel basic, hanya bisa digunakan untuk telepon, SMS, atau fitur basic lainnya yang cocok sekali buat orang tua. Kemarin ini saya beli sekitar harga di bawah 200.000. Tentunya bermain-main voucher ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Seperti apa performa dan built-in quality ataupun fitur-fitur tertentu yang ada pada ponsel Alcatel seri 1021 ini, simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian ponsel Alcatel seri 1021 yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah, oke, lanjut, kita akan dapat baterai. Nah, lihat dia seperti ini, baterainya menggunakan teknologi lithium ion. Oke, lanjut, kita akan dapat adapter charger. Nah, seperti ini modelnya. Nah, ini yang saya suka, adapter chargernya sudah menggunakan port USB Type-C. Nah, lihat dia seperti ini, sehingga bisa di custom dengan menggunakan kabel-kabel USB Type-C kekinian. Nah, oke, lanjut, kita akan dapat ponsel Alcatel modelnya seperti ini. Dari sisi tampilan basic yang saya beli ini warna biru. Nah, lihat, ada kombinasi antara hitam di layar dan biru dengan menggunakan tombol yang terpisah-pisah seperti ini, sehingga enak kalau dibuat orang tua itu tidak membingungkan. Ini tombolnya terpisah antara satu dengan yang lainnya, sehingga bisa membedakan. Kemudian ini ada fungsi untuk ditekan sambil ditahan untuk fungsi center. Nah, lihat tombol navigasinya, kemudian untuk telepon dan mengakhiri telepon. Sekali lagi, buat orang tua ini cukup enak sekali karena menggunakan tombol yang terpisah-pisah. Beda seperti saya dulu punya ponsel Sony Ericsson. Lihat tombolnya dia menyatu seperti ini. Kadang kalau orang tua itu salah pencet atau memencet seperti ini di tengah-tengah, sehingga tertekan pada angka yang satu dengan yang lainnya, sering terjadi kesalahan ketika melakukan telepon. Ya, beda seperti tombol yang terpisah-pisah seperti ini. Jadi enak. Oke, lanjut, kita lihat dari sisi sebelah sini kosong. Nah, oke, sebelah sini kosong. Kemudian di sini ada tulisannya Alcatel dan ada kameranya. Nah, lihat, sablonannya kurang bagus ya, asal-asalan kalau menurut saya seperti itu. Oke, lanjut, ini ada di bagian belakang sini ada port untuk jack audio ataupun handsfree ya. Kemudian ini sudah menggunakan port USB Type-C, sehingga enak buat orang tua itu ketika dicolokin ya, itu dia dibolak-balik tidak masalah. Lihat, ini saya colokin seperti ini tidak ada masalah. Kemudian diputar seperti ini tidak ada masalah. Beda seperti ponsel yang dipakai orang tua saya yang dahulu, ini menggunakan port micro USB, sehingga ketika nyolokin dia harus lurus seperti ini. Dibalik tidak bisa karena micro USB. Nah ya, jadi itu alasan saya memilih Alcatel seri 1021 karena kemudahan untuk orang tua. Oke, lanjut, kita lihat di sebelah sini ini ada lubang, mungkin untuk mic atau apa, saya kurang paham. Ini juga ada lubang. Nah, lihat ini. Nah, oke, lanjut, kita lihat di sini ada center. Nah, lumayan. Nah, ini senternya ada hubungannya di sini, dengan ditekan sambil ditahan dia akan nyala. Ini baterainya masih terlepas ya. Oke, sekarang saya lepas bagian penutup baterainya. Lihat ini. Sebentar, saya lepas dahulu. Nah, lihat, dia seperti ini di baliknya. Nah, ya. Oke, ini terdapat dual SIM, bisa dilihat di sini. Ini SIM 1, SIM 2, kemudian ada kartu memorinya, dan dia seperti ini. Nah, ini serinya T319E dan lain-lain ya. Ini ada emailnya, saya tutupi. Kemudian lihat, ini buatan dari brand TCL kalau Alcatel itu. Nah, jadi ini seperti ini. Oke, sekarang coba saya pasang baterainya. Seperti ini baterainya. Nah, menggunakan teknologi lithium ion. Nah, lihat ini buatan tahun 2025-08-30, sehingga fresh ya baterainya, baru 1 tahun. Nah, kalau beli ponsel itu enak yang baterainya fresh sehingga awet. Nah, ingat ya, baterai sebuah ponsel itu ada usia pakainya, ada masanya lah, kira-kira seperti itu. Oke, sudah saya pasang seperti ini. Kemudian coba saya tutup. Nah, oke, nah seperti ini. Oh, saya lupa ya, tidak saya pasang, belum saya pasang SIM card. Coba saya pasang SIM card dahulu. Nah, ini sudah mulai saya nyalakan, ada tulisannya Alcatel seperti ini. Nah, seperti ini soundnya. Nah, ini loading ketika ponsel nyala. Nah, oke, ini dia sedang mencari jaringan ketika pertama kali dinyalakan ya. Nah, lihat, nah sudah terkonek jaringannya.
Ini saya menggunakan Telkomsel atau kartu asli ya. Nah, seperti ini ya struktur menunya. Ini dual SIM yang terpasang satu SIM. Nah, ini baterainya dan ini sinyalnya atau antenanya. Ini ada menu dan kontak dan bisa diubah-ubah ya jalan pintasnya. Bagian di sini juga oke. Sekarang coba kita masuk ke menu. Nah, dia bisa seperti ini menunya. Ada panggilan, ini lihat ini. Panggilan, ada pesan, ada kontak, ada internetnya juga. Dan juga ada galeri, ada kamera, ada alat. Nah, lihat ini coba alat-alatnya. Ada alarm, jam, senter, bluetooth, kalkulator, kalender, alat perekam, daftar bekas, filter panggilan. Nah, ini ada filter panggilannya. Untuk melindungi orang tua kita ya, apabila ada penipuan atau seperti apa enak. Nah, ya oke, kembali. Kemudian ada ubah, maksudnya ini ubah itu maksudnya konverter. Nah, lihat seperti ini. Nah, oke, kembali ke ini ada permainan juga, ada pengaturan. Kalau buat orang tua ya fokusnya kalau menurut saya hanya untuk panggilan saja ya. Yang tadi ada filter panggilan itu bagus untuk melindungi orang tua dari orang-orang yang mau berbuat kurang baik. Oke, ini coba masuk ke pengaturan. Nah, lihat dia seperti ini. Pengaturan panggilan ya. Ada mulai dari ini panggilan dual SIM, panggilan ya seperti ini ya panggilannya, panggilan dihalangi atau mungkin filter tadi yang berkaitan dengan itu. Nah, ini lain-lain mungkin. Nah, ini blacklist, daftar hitam kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, enak. Jadi ada filternya untuk melindungi orang tua kita dari ya orang-orang seperti itu gitu ya. Ada pengaturan tanggal, bahasa. Nah, seperti ini. Nah, ya struktur menunya bisa dilihat-lihat ini tampilan. Nah, lihat wallpapernya bisa diganti, mungkin bisa diganti wallpaper cucunya ataupun yang lain bisa di custom, enak. Nah, lihat pengaturan tampilan. Nah, lihat ini. Kita bisa mengatur tampilan di halaman utama tadi, waktu dan tanggal, SIM 1, SIM 2, tugas. Nah, mungkin yang penting ya cuma ini kalau menurut saya. SIM 1 lah biar tidak terlalu banyak tulisan atau waktu dan tanggal tidak ada masalah. Nah, ya kalau saya buat ini enak, saya lebih suka bersih seperti ini. Jadi ya tidak perlu ada tulisannya ini itu biar orang tua kita mudah untuk membaca ya. Nah, seperti itu. Mungkin yang lain ini ada kontras, tingkat meredupkan layar. Nah, lihat ini kecerahan layar lah ya. Oke, lanjut. Nah, coba kembali ke tampilan tadi. Habis kontras, cahaya latar belakang selalu menyala atau tidak. Nah, lihat ini waktu untuk lampu. Jadi nah, ini fontnya bisa diukur atau bisa diatur ukuran besar kecil. Enak ya, bisa di custom sesuai dengan orang tua kita. Mau minta font kecil atau besar bisa. Ya namanya juga orang tua ya, dibuat semudah mungkin. Lihat ini ada kunci tombol otomatis, bisa dimatikan atau bisa di-on-kan. Jadi kalau mungkin orang tua bingung kalau menyalakan ponsel harus menekan kunci segala, tidak perlu. Ya, tinggal kita off-kan. Lihat ini ada kuncinya. Dengan menekan ini dan ini biasanya seperti itu. Ini di off kan tidak ada masalah. Untuk mempermudah orang tua kita menggunakan ponsel apabila mau memanggil anaknya ataupun cucunya ataupun menerima panggilan. Nah ya, jadi enak. Kemudian dari ponsel ini menurut saya cukup bagus sekali. Nah, lihat ini untuk fitur lainnya, sambungan mungkin ini internet ya tidak perlu menurut saya. Nah, lihat laporan suara, penghemat baterai. Nah, seperti ini. Mungkin tentang ini ya seperti itu ya. Pengaturan keamanan, lihat ini model produk, nama pabriknya tidak penting. Nah, jadi itu ya tentang struktur menu pengaturan. Menurut saya ini cukup bagus sekali buat orang tua. Utamanya ada filter panggilan yang menjaga orang tua kita dari orang-orang yang ingin berbuat kurang baik. Baik, lanjut kita lihat dari sisi build quality dan tingkat keawetan dari brand Alcatel ini. Pertama dari sisi build quality dahulu. Lihat dari sisi tombol tulisannya menurut saya sudah standar lah ya, sesuai dengan harga. Oke, kita lihat dari sisi layar. Lihat ini sangat rapi pengerjaannya, bisa dilihat. Nah ya, sangat rapi. Oke, kita lihat dari sisi baliknya. Nah, ini sablonannya kurang sempurna. Nah ya, oke, lanjut kita lihat dari sisi penutup baterainya. Dia juga sangat rapi finishingnya, penutup baterainya rapat dan pas. Lihat ini. Ini agak sedikit renggang, tapi tidak terlalu renggang, bisa dilihat. Sebelah sini rapat. Nah, tapi renggangnya tidak kebangetan. Menurut saya sudah lebih dari cukup. Lihat ini. Dari sisi samping pun juga
tidak ada yang terbuka secara terbuka banget gitu ya. Lihat ini. Nah ya, jadi menurut saya build quality dari sisi penutup baterainya sudah lebih dari cukup. Coba kita lihat dari sisi portnya. Lihat ini. Lumayan rapi. Nah oke, kita lihat dari sisi senternya juga finishingnya lumayan rapi. Oke, dari sisi brand. Sekarang saya kenapa kok memilih Alcatel? Karena saya sudah menggunakan Alcatel lebih dari 7-8 tahun. Berdasarkan pengalaman sangat awet sekali. Ini saya buktikan. Lihat ini. Ini ponsel Alcatel pembelian sejak tahun 2017 atau 2018. Baru rusak karena layarnya sudah bergaris-garis dan baterainya sudah kembung. Ya karena rusak usia pakainya. Karena usia pakainya sudah sekitar 7-8 tahun dipakai orang tua saya, baru rusak. Nah ini saya belikan lagi Alcatel dengan versi yang terbaru. Ada port USB Type-C yang bisa dibolak-balik, lebih mudah dari ini karena ini menggunakan micro USB, sehingga untuk fungsi penggunaan lebih mudah yang baru ini. Jadi dari sisi build quality ataupun tingkat keawetan, Alcatel ini menurut saya sudah lebih dari cukup. Baik, lanjut kita bahas masalah fitur panggilan menurut saya penting buat orang tua, yaitu diantaranya ada fitur di sini itu panggilan cepat, di mana orang tua kita cukup bisa menekan tombol 2 sambil ditahan, itu sudah menelpon sendiri ke nomor tertentu yang kita arahkan pada kontak tertentu ya. Nah ini contoh, lihat ini di fitur kontak ya, kemudian bisa dilihat di sini ketika saya tekan kontak ada pilihan. Nah ini lihat lain-lain, lalu ini ada panggilan cepat. Nah ini lihat. Nah ini panggilan cepat ini bisa kita setting, misalnya ya nomor 2 ini kita setting memanggil anaknya yang pertama. Kemudian nomor 3 bisa kita setting memanggil anaknya yang kedua dan lain-lain. Lihat. Baik, lanjut kita bahas masalah sistem charging yang ada pada ponsel Alcatel. Nah, secara adapter charger bawaan dia seperti ini ya, sistem chargingnya. Struktur dayanya 5 volt kali 0,55 ampere sama dengan 2,75 watt. Nah, catatan kita ketika ingin mengganti adapter charger yang lain, yang penting maksimal daya adapter chargernya 5 volt, tidak ada masalah. Nah, lihat ini 5 volt. Nah, masalah ampere ini 0,55 ampere, maksimalnya itu sekitar 2,4 ampere, tidak ada masalah. Yang penting adapter chargernya belum support fast charging. Oke, contoh ini sebagai pengganti adapter charger ya misalnya. Nah ini misalnya ini saya ada adapter charger bawaan ponsel Samsung. Lihat ini dia 5 volt 1,55 ampere, tidak ada masalah. Nah ya, yang penting belum support fast charging atau daya maksimalnya kalau belum support fast charging itu sekitar 12 watt, yaitu 5 volt kali 2,4 ampere. Oke, sekarang coba untuk kita cek dari sisi struktur dayanya ya. Nah lihat ini. Nah ini yang saya suka, dia menggunakan port USB Type-C sehingga dibolak-balik ya ketika digunakan orang tua kita itu tidak ada masalah. Nah oke, lihat ini contoh misalnya kita charging, lihat ini terbalik seperti ini, tidak ada masalah. Lihat ini mengisi daya, kemudian misalnya orang tua kita mau menggunakan seperti ini, tidak ada masalah. Lihat ini dibolak-balik, sebentar, lihat mengisi daya, tidak ada masalah. Jadi enaknya ponsel Alcatel ini menggunakan sistem USB Type-C sehingga mau dibolak-balik pun tidak ada masalah. Coba ini saya cek dengan menggunakan USB Dr. Koshi. Misalnya mungkin kita lihat struktur dayanya, tapi ini menurut saya kurang efektif ya karena dia sudah terisi anggap sekitar 75%. Lihat ini. Nah, oke, coba saja kita lihat ini. Nah, ini lihat mengisi daya. Dia dayanya lihat 2,28 watt. Lihat ini. Nah ya, lihat sudah sesuai dengan struktur daya yang ada pada ponsel Alcatel ini. Dia support protokol DC namanya. Lihat. Nah bahkan jalan di 3,1 watt. Nah lihat ini ya. Oke, sekarang coba saya ganti dengan menggunakan adapter charger yang lain misalnya. Misalnya saya mau mengcustom atau mengubah untuk mempermudahkan orang tua kita lagi gitu ya. Nah lihat dia saya ganti adapter charger Samsung, kemudian biar lebih aman saya menggunakan adapter maksudnya kabel charger dari brand unit ini. Ini ada auto cut off-nya. Nah, mungkin orang tua kita lupa ya atau tidak paham, mungkin
di charging 2 jam, 3 jam dia lupa, namanya juga orang tua. Nah, ini ada fitur auto cut off-nya. Apabila lupa mungkin setelah maksimalnya 3 jam atau terisi penuh, dia akan mati sendiri. Nah, ini yang saya suka ketika menggunakan adapter charger format atau port format USB Type-C. Lihat ini. Nah, oke. Sekarang coba saya hubungkan, dia bisa bekerja atau tidak. Lihat ini. Nah, mengisi daya. Dan ini berkedip, artinya sistem auto cut off-nya itu dia bekerja ketika terisi penuh. Lihat. Nah, ya, lihat ini. Nah, ini dia akan bekerja. Lihat ini statusnya mengisi. Nah, mati hidup seperti ini. Nah, ya oke. Sekarang coba kita lihat apakah aman atau tidak, gitu loh ya. Tadi seluruh dayanya maksimalnya 2,75 watt misalnya seperti lihat ini saya ganti. Nah, lihat dia tetap jalan di sekitar sini. Nah, aman. Lihat ini. Jadi enaknya saya memilih Alcatel sebagai pilihan itu, ya ini. Dia bisa di custom colokannya atau kabel chargernya ataupun adapter chargernya ke teknologi yang terkini, mengikuti ponsel-ponsel kekinian yang menggunakan format kabel USB Type-C, sehingga bisa di custom dengan sistem mengikuti ponsel kekinian. Beda kalau menggunakan port micro USB, ya, dia sudah mulai ditinggalkan sistem teknologinya. Baik, sekarang coba untuk tes panggilan masuk ya. Seperti apa tampilannya? Sekarang coba saya telepon dahulu menggunakan ponsel saya. Nah, lihat ini. Kita tunggu sebentar. Nanti ini akan ada panggilan masuknya. Lihat ini ya. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini. Dia ada panggilan masuk. Seperti ini tampilannya. Jadi lumayan bisa dipahami orang tua karena tulisannya juga jelas ya, tinggal kasih nama, kontak yang masuk, yang sering dipanggil itu seperti apa. Baik, jadi kesimpulannya ponsel Alcatel seri 1021, seri ponsel basic yang cocok buat orang tua kita ya, yang mudah bingung misalnya dia tidak bisa membedakan antara tombol satu dengan yang lainnya ketika tombolnya nyatu. Ini enak ponselnya. Dia tombolnya terpisah-pisah sehingga tidak mudah membuat orang tua kita bingung. Lihat ini. Dia terpisah-pisah. Mudah digunakan buat orang tua. Kemudian dari sisi keawetan tidak perlu ragu lagi. Saya sudah menggunakan Alcatel dengan usia pakai 7 sampai 8 tahun buat orang tua saya baru rusak, yaitu baterainya kembung dan layarnya bergaris-garis. Kemudian dari sisi port juga ini diadopsi dengan menggunakan port USB Type-C, mengikuti port ponsel-ponsel kekinian sehingga kabel ataupun chargernya bisa di custom mengikuti ponsel kekinian. Misalnya kabel yang bisa auto disconnect atau mati sendiri, atau kabel yang ada LED-nya, atau kabel yang ada digital display-nya, bisa mengikuti ponsel-ponsel sekarang. Beda dengan ponsel yang misalnya Nokia. Itu rata-rata itu menggunakan micro USB portnya seperti ini. Ini yang Alcatel zaman dahulu, lihat. Nah, ini teknologinya banyak ditinggalkan pada kabel-kabel zaman sekarang. Misalnya auto disconnect, ada digital display-nya, atau kabel yang ada timernya tidak ada pada kabel micro USB. Tapi di Alcatel ini enak ya. Kemudian selain itu, selain menggunakan teknologi kabel yang mengikuti kekinian, ini juga mudah digunakan orang tua karena kabelnya dibolak-balik tidak ada masalah seperti Nokia yang menggunakan colokan bulat zaman dahulu. Itu mudah digunakan. Tapi ini menggunakan Type-C juga mudah digunakan, dibolak-balik tidak ada masalah. Cukup mudah sekali digunakan orang tua. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli ponsel Alcatel seri 1021 ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.